Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Ketemu lagi bersama saya Sabo di channel Sabo Nihongo. Oke, kali ini masih di sesi garis besar, di mana kita akan membahas buku Mina Nihongo jilid 1. Kali ini adalah kita masuk sudah ke bab ketiga. Seperti biasa di setiap bab, saya akan menjelaskan dua materi saja, yaitu Kaiwa dan Renshu A saja. Oke, biar tidak banyak makan waktu, kita langsung mulai saja ke poin pertama, ke sesi pertama, yaitu Kaiwa. Seperti biasa di setiap sesi Kaiwa ada dua orang yang akan melakukan percakapan. Bisa dua orang atau lebih dua orang. Kali ini adalah dua orang, yaitu Maria dan Tenging. Tenging itu staff. Latar belakangnya di sebuah grocery store atau pusat perbelanjaan. Oke, kita langsung mulai saja. Judul Kaiwa kali ini adalah Koreo Kudasai. Koreo Kudasai artinya kore berarti ini. O itu adalah pengganti objek. Objeknya bisa apa saja. Kudasai itu artinya tolong. Tolong yang ini. Biasanya frasa Koreo Kudasai, tolong yang ini, digunakan saat situasinya sedang berbelanja atau membeli sesuatu. Oke, kita langsung mulai saja. Tenging a. Tenging itu artinya staff. Staff yang dimaksud dalam percakapan ini adalah staff di grocery store atau pusat perbelanjaan. Oke, Tenging a berkata, Irashaimase, irashaimase, irashaimase. Irashaimase artinya bisa selamat datang atau ada yang bisa saya bantu. Selamat datang atau ada yang bisa saya bantu. Setelah itu Maria menjawab, Sumimasen, sumimasen, permisi. Wine uriba wa doko desu ka? Wine uriba wa doko desu ka? Wine artinya wine, minuman wine. Red wine, ini minuman beralkohol. Uriba artinya toko atau toko. Jadi wine uriba artinya adalah toko wine atau yang menjual wine. Wa seperti yang kita ada partikel. Doko artinya di mana. Des seperti yang sudah kita tahu, dan ka berarti menunjukkan bahwa ini kalimat tanya. Berarti wine uriba wa doko desu ka artinya toko wine di mana. Gitu. Oke. Setelah itu Tenging menjawab, Chika ichikai desu. Chika ichikai desu. Chika artinya basement. Basement di sebelah dulu. Lantai paling bawah adalah basement. Ichikai, kai artinya adalah tangga. Tapi karena di sini adalah ada angka 1, ichikai berarti bisa diartikan adalah lantai 1. Chika ichikai desu, di lantai 1 di basement. Oke. Setelah itu Maria menjawab, Domo artinya terima kasih. Atau kata lengkapnya adalah domo arigatou gozaimasu. Oke. Percakapan sesi pertama selesai. Setelah itu Maria pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh staff A. Setelah itu dia berbincang dengan staff yang lain yang ada di toko wine. Maria berkata, Sumimasen. Sumimasen artinya masih tetap permisi. Sumimasen. Mohon maaf, di sini sono-nya harusnya so-nya menggunakan hiragana, tapi saya salah ketik malah menggunakan katakana. Jadi ini harusnya menggunakan hiragana. Sono wine o misete kudasai. Sono wine o misete kudasai. Wine, my wine. Misete artinya menunjukkan atau melihat. Kudasai artinya tolong. Jadi sono artinya adalah itu. Sono wine o misete kudasai artinya bisa tunjukkan wine yang itu, atau boleh saya lihat wine yang itu, artinya lebih seperti itu. Setelah itu Tenging B, staff B menjawab, Hai. Hai berarti boleh atau iya. Dozo artinya silakan. Dozo, silakan. Terus Maria berkata lagi, Kore wa doko no wine desu ka? Kore wa doko no wine desu ka? Kore berarti ini. Yang maksud adalah wine yang dipegang. Kore wa seperti yang sudah kita tahu. Doko artinya di mana.
secara harfiah doko no partikel wine. Nah, karena di sini adalah doko no wine, berarti maksud kalimatnya adalah menanyakan doko di mana dan no kalimat sambungnya wine, berarti wine ini artinya bukan wine ini di mana, tapi wine ini berasal dari mana atau wine ini buatan mana. Terus Taemin staff day menjawab Nihon desu, Nihon desu. Nihon no desu, Nihon no desu. Nihon artinya Jepang. No sebagai kata sambung dari pertanyaan Maria, yaitu mengatakan berasal dari mana, berarti Nihon no desu berasal dari Jepang, atau wine yang dimaksud adalah buatan Jepang. Setelah itu Maria melanjutkan Ikura desu ka? Ikura artinya berapa? Ikura desu ka? Berarti Maria menanyakan harganya. Harganya berapa? Ya. 2500 yen desu. 2500 yen desu. 2000 artinya 2000. Go 500, 500 yen mata uang Jepang, yen desu. 2500 yen. Oke, setelah itu Maria berkata, ja, kore kudasai. Nah, ini seperti sesuai judulnya. Kore kudasai. Boleh saya minta yang ini? Kore berarti yang ini. Kore yang di sini adalah maksudnya adalah wine. Kore kudasai. Tolong yang ini. Maksudnya dia membeli, atau kalimat kalau di buku Minna Nihongo diartikannya adalah saya minta yang ini. Oke, untuk sesi kaiwa sudah selesai, kita lanjut ke Renshua. Renshua di poin pertama kita akan membahas tentang fungsi dari koko, soko, dan asoko. Kalau kemarin di bab 2 itu kore, sore, dan are yang fungsinya untuk menunjukkan benda. Nah, di bab 3 ini di Renshua pertama kali adalah poin pertama adalah fungsi koko, soko, dan asoko. Ketiga kata ini fungsinya adalah untuk menunjukkan tempat. Koko berarti di sini, soko berarti di situ, dan asoko berarti di sana. Di koko, soko, kalau soko masih dekat dengan si pembicara, sedangkan asoko berarti sudah begitu lumayan jauh dari yang dimaksud dari si pembicara. Biar tidak bingung, kita langsung contoh saja. Contoh seperti ini. Koko wa shokudo desu. Koko wa shokudo desu. Koko berarti di sini. Shokudo artinya adalah ruang makan. Des, seperti yang sudah kita tahu, berarti koko wa shokudo desu. Ruang makannya di sini. Ruang makannya di sini. Oke. Berarti kalau mau menunjukkan ruang makannya bukan di sini, misalnya ruang makannya di situ, berarti koko wa shokudo. Bukan koko wa, berarti soko wa shokudo desu. Kalau di sana berarti asoko wa shokudo desu. Oke, contoh yang kedua adalah elevator wa asoko desu. Elevator wa asoko desu. Elevator artinya elevator atau lift. Elevator. Asoko berarti di sana. Elevator asoko desu. Liftnya di sebelah sana. Artinya kurang lebih. Oke, di poin yang kedua adalah fungsi dari kochira, sochira, dan achira. Kochira, sochira, dan achira. Digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, kalau yang sebelumnya digunakan untuk menunjukkan tempat, yang ini digunakan untuk menunjukkan arah. Tapi bisa juga digunakan untuk menunjukkan tempat dalam versi yang lebih sopan. Langsung kita contoh. Jimusho wa dochira desu ka? Jimusho wa dochira desu ka? Jimusho artinya kantor. Dochira berarti di mana? Tadi kalau maksudnya adalah menanyakan tempat tapi dengan versi yang lebih sopan. Tapi kalau yang dimaksud adalah arah, berarti arah kantor kemana? Jimusho wa dochira desu ka? Terus jawabannya adalah sesuai dengan yang di poin judulnya, yaitu achira desu. Achira desu. Nah, berarti sebelah sana. Yang ditunjukkan adalah arahnya. Achira desu. Achira desu. Di sebelah sana. Oke. Kita ke poin selanjutnya adalah doko, fungsi doko. Sebenarnya ini sudah ada di percakapan tadi kaiwa. Doko artinya tadi di mana. Oke. Berfungsi untuk menanyakan tempat. Nah, di mana berarti kan berfungsi untuk menanyakan tempat. Contohnya, toire wa doko desu ka?
toire wa doko desu ka? Toire artinya toilet, kamar mandi. Wa seperti yang sudah kita tahu partikel fungsinya apa? Doko itu di mana? Desu ka. Ka adalah kalimat tanya. Jadi toire wa doko desu ka artinya toiletnya sebelah mana? Nah, kalau kita mau menanyakan tempat dalam bahasa Jepang berarti rumusnya adalah nama tempat yang kita maksud wa doko desu ka? Nama tempat wa doko desu ka? Terus jawabannya asoko desu. Asoko desu berarti di sebelah sana. Asoko desu, sebelah sana. Oke, contoh yang kedua, heya wa doko desu ka? Nah, ini kan sama rumusnya wa doko desu ka, yang berbeda adalah toire dan heya. Heya itu artinya ruangan atau kamar. Berarti heya wa doko desu ka? Kamarnya sebelah mana? Soko desu. Di situ berarti. Soko desu, di situ. Oke, kita ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah dochira. Dochira berfungsi untuk menanyakan arah. Kalau tadi doko menanyakan tempat, kalau dochira menanyakan arah. Contohnya kita langsung ke contoh saja. Ini kurang lebih sama dengan doko. Toire wa dochira desu ka? Toire wa dochira desu ka? Ke toilet kemana ya? Ke arah yang berarti kalau dochira maksudnya arah berarti menanyakan arah menuju toilet. Achira desu. Nah, jawabnya adalah achira desu. Achira desu. Berarti achira desu di sebelah sana. Sama seperti tadi yang di sini adalah asoko desu. Asoko desu, kalau asoko desu di situ. Kalau achira desu berarti di sana, tapi yang dimaksud adalah arahnya. Oke. Selanjutnya adalah fungsino. Di bab 1 kita sudah membahas fungsino. Di bab 2 juga ada fungsino, yang ketiga juga ada partikel no. Jadi partikel no ini banyak sekali penggunaan no dalam pola kalimat bahasa Jepang. Fungsino di bab 3 ini digunakan untuk menanyakan atau menyatakan asal dari kata dari benda tersebut. Dari benda tersebut. Seperti tadi contohnya yaitu yang wan ini berasal dari mana? Oke, kita langsung ke contoh saja. Kore wa doko no kohi desu ka? Kore wa doko no kohi desu ka? Kore berarti ini. Kore. Wa seperti yang sudah kita tahu. Doko no. Doko berarti kan artinya di mana. Doko no partikelnya kohi artinya adalah kopi. Dan berarti di sini ada dua kata yang digabungkan dengan no. Doko di mana? Kohi adalah kopi. Berarti kalau ada partikel no-nya di tengah, artinya berarti kopi ini berasal dari mana? Kore wa doko no kohi desu ka? Oke, jawabnya adalah Indonesia no desu. Indonesia no desu. Atau versi yang lebih lengkapnya adalah Indonesia no kohi desu. Indonesia no kohi desu artinya kopi ini berasal dari Indonesia. Tapi kalau mau singkat juga, kohinya dihilangkan karena kita sudah tahu yang dimaksud adalah kata bendanya kopi di pertanyaan. Berarti kita bisa juga jawab singkatnya adalah Indonesia no desu. Berasal dari Indonesia no. Oke. Yang poin terakhir ini sebenarnya tidak masuk ke pola kalimat. Cuma kuni ini yang sebelah garis panah itu adalah kanjinya. Di sebelah titiknya adalah hiragananya, cara bacanya. Kuni ini tidak masuk ke partikel, tapi penting biasanya digunakan dalam percakapan perkenalan atau bertemu dengan orang baru. Nah, kuni ini artinya adalah negara atau wilayah. Nah, jika kuni digabungkan dengan kalimat dochira, yang tadi dochira itu adalah menanyakan arahan, maka menjadi kalimat tanya yang bermaksud untuk menanyakan asal. Nah, kalau dochira sendiri menanyakan arah, kalau dochira digabungkan dengan kuni, berarti menanyakan asal. Asal, kita langsung ke contoh saja. Oke. Mirasang no okuni wa dochira desu ka? Mirasang no okuni wa dochira desu ka? Oke. Mirasang, itu mirasang nama orang. No adalah partikel yang kita bahas poin sebelumnya untuk menanyakan gabungan dari mirasang dan kuni. Berarti mirasang dan kuni ini ada hubungannya. Menggabungkan mirasang dan kuni. Nah, mirasang nama orang, no partikel, okuni, kata utamanya adalah kuni. Kenapa ditambahkan o di depan kuni? O itu untuk menunjukkan kesopanan.
okuni wa seperti yang sudah kita tahu. Dochira. Dochira itu menanyakan arah, tapi jika digabungkan dengan okuni berarti menanyakan asal. Dochira desu ka? Minasan no okuni wa dochira desu ka? Minasan berasal dari mana? Oke, jawabnya adalah Amerika desu. Amerika desu. Oke, contoh yang kedua sama. Jika minasan mau menanyakan asal dari seseorang, rumusnya adalah nama no okuni wa dochira desu ka? Nama no okuni wa dochira desu ka? Nah, seperti yang di contoh yang kedua, yang diganti cuma namanya saja. Kalau yang atas minasan, yang ini adalah Santo-san. Nah, untuk mengganti nama, yang kedua yang diganti nama adalah cuma kalau yang atas minasan, yang bawah adalah Santos. Santos-san no okuni dochira desu ka? Artinya Santos berasal dari mana? Oke, jawabnya adalah Burajiru desu. Burajiru desu. Burajiru desu artinya Brazil, berasal dari Brazil. Oke, untuk materi bab ketiga dari buku Minnan Nihongo jilid 1 selesai sampai di sini. Jika ada materi atau penjelasan yang kurang jelas dari minasan, boleh komen di bawah. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk pembahasan bab 3. Sampai ketemu lagi di pembahasan garis besar masih di buku Minnan Nihongo jilid pertama di bab-bab selanjutnya. Mata ne.